Ini ada pertanyaan dari Randy di Malang ya. Assalamualaikum Mbah Nun, saya mau bertanya. Saya masih ragu dengan yang namanya belajar tanpa guru ya. Terpikir juga semisal tayangan Mbah Nun berbicara dengan para narasumber ini kan juga diupload di YouTube dan banyak orang bisa menikmati, menyaksikan. Apakah itu juga pertanda bahwa kita boleh mendengarkan ilmu tetapi tidak bertemu dengan orang yang membagi ilmu? Jadi ini belajar tanpa guru kalau dalam istilah Randy ini, Mbah. Ya coba kita breakdown ya. Ya yang pasti lebih baik, lebih punya kans untuk lebih kaya, lebih matang tuh ya ada guru gitu ya. Nah sekarang langkah kedua adalah tapi tergantung gurunya siapa. Ya. Kalau gurunya Nabi Muhammad ya beres. Tapi kalau gurunya itu ulama, kiai, dosen, profesor, doktor atau teman sendiri kan relatif kan gitu. Itu. Atau gurunya adalah Allah sendiri. Jadi sekarang harus kita pahami pada langkah yang ketiga bahwa kenapa kita butuh guru itu karena kita butuh dialektika, butuh taren ya, butuh menawar, menegaskan, mempertanyakan satu sama lain di dalam diri kita, dan diri kita sendiri adalah guru dari diri kita karena kita kan terdiri dari banyak orang juga. Pikiran kita ada yang A, terus B-nya berguru atau B-nya malah berguru kepada pikiran kita yang C. Jadi di dalam diri kita sendiri terdapat mekanisme guru murid sedemikian rupa. Atau antara pikiran yang bermacam-macam itu dengan hatinya juga bermacam-macam. Jadi itu sebenarnya satu angin siklon yang sedemikian rupa berputar-putar. Jadi yang nomor satu adalah selalu minta bimbingan Allah di setiap langkah kita. Makanya itulah pentingnya kita sholat, pentingnya kita merenung, wiritan sehabis sholat, ambil nafas panjang atau semacam yoga di dalam metode sholat itu dan seterusnya. Pokoknya yoga itu maksudnya bukan soal Hindu, Buddha. Yoga itu maksud saya adalah mekanisme batiniah di mana manusia dari fisiknya dia mencoba mengatur ruang batinnya, ruang rohaninya. Jadi itu langkah yang ketiga. Yang langkah keempat adalah sebenarnya kan kita sendiri kan selalu berguru. Kalau saya kan sejak tahun 74 menulis puisi Tuhan aku berguru kepadamu sampai 99 puisi ya. Sebenarnya Tuhan itu siapa kan juga bukan seperti dosen, bukan seperti nabi, bukan seperti manusia. Tuhan itu kan satu entitas, satu fakta, satu wujud atau satu fakta batin, fakta intelektual, fakta rohania dan seterusnya di dalam diri kita sendiri kan gitu. Jadi yang nomor satu adalah menurut saya yang terpenting dari semua itu adalah Anda sendiri harus punya keseimbangan untuk tabayun. Tabayun itu rekonfirmasi atau negeske atau ndunungke bahasa Jawanya itu. Jadi Anda dapatnya bisa dari profesor, Anda dapat pertimbangan bisa dari nabi, bisa dari YouTube, bisa dari siapapun, tapi kan yang terpenting endingnya kan Anda sendiri harus punya keseimbangan tabayun. Keseimbangan untuk mempertimbangkan yang paling tepat untuk Anda, yang paling akurat untuk Anda, yang paling kompatibel untuk hidup Anda. Itu pun mungkin kita juga tidak bisa sampai ke situ tanpa bimbingan Allah. Oleh karena itu yang nomor satu itu yang minta bimbingan Allah. Kan begitu. Makanya selalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Makanya kalau Nabi Musa kan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, itu kan itu satu mekanisme yang sangat manusiawi karena Nabi Musa sendiri kan bukan penguasa atas dirinya, bukan penguasa atas dunia, dia juga tidak berkuasa 100% atas hatinya dan pikirannya. Makanya kita itu betul-betul butuh ditemani oleh Allah kan gitu. Tapi kalau melihat pertanyaan Mas Randy tadi nih Mbak, saya membayangkan jadi belajar tanpa guru yang dia sebut tadi itu seakan-akan juga ada, sebagaimana kita pahami itu ada proses belajar formal, artinya kayak di sekolah, di pesantren kan memang sudah ada guru yang disediakan. Itu bagus, makanya ada pesantren, ada sekolah itu karena memang sudah disepakati bahwa belajar
manual ya, ada orang di depannya tatap guru, muka itu langsung bagus itu. Meskipun saya tidak melakukannya gitu ya. Ya. Nah, Mbah Nun juga pernah menerangkan dalam salah satu pertemuan itu bahwa pengertian lain dari guru adalah orang yang kepadanya kita itu belajar darinya. Jadi kita dia memang tidak menyebut dirinya guru, tapi kita mendapatkan sesuatu dari beliau. Nah, ini barangkali juga relevan. Iya, jadi kita kembali kepada mungkin epistemologi atau pemahaman dasar kontekstual dari yang namanya belajar ya. Jadi kalau dalam Islam ada namanya murid. Murid itu orang yang menghendaki, konteksnya ilmu gitu ya. Makanya disebut murid. Makanya gurunya seharusnya murad. Gitu, murad. Tapi di Indonesia kan ngawur kita ini budayanya. Jadi ambil kata bahasa Arab murid terus didikotomikan dengan guru dari bahasa Sanskerta kan gitu. Enggak salah amat, tapi kan kita menjadi tidak utuh pemahaman kita. Kalau murid ya sama murad, kalau guru sama siswa kan gitu. Iya. Dan seterusnya. Jadi nomor satu, kita sendiri harus jadi murid. Murid itu orang yang selalu mencari, mengelaborasi, mengeksplorasi dan mengkonfirmasi, memperjelas, memperjernih segala macam yang coba kita ketahui itu untuk kita simpulkan. Nah, karena kesimpulannya itu akhirnya belum tentu benar juga, makanya Allah ngasih istikharah, Allah ngasih wirid, ngasih zikir itu supaya kita itu terbimbing terus. Itu namanya berguru sama Allah, itu artinya kita pasrah supaya Allah yang menentukan langkah kita. Kan lebih selamat itu. Gitu. Kalau kita sendiri kan sehebat-hebatnya kan tidak tepat-tepat amat lah kan gitu. Yang kecuali kalau kita ini bisa berguru langsung sama Kanjeng Nabi gitu ya. Kalau sama Kanjeng Nabi kan ibaratnya dia adalah tajalli dari Allah sendiri, dia adalah representasi dari makrifatnya Allah sendiri yang jauh lebih tahu dari kita semua. Tapi kan nggak mungkin kita paling baca hadis. Gitu ya. Itu pun nanti ada jarak interpretasi, ada jarak tafsir. Itu pun tafsirnya ada bisa beribu-ribu, ada beribu-ribu mufasir, beratus-ratus, minimum berpuluh-puluh mufasir yang pemahamannya berbeda-beda satu sama lain, dan kita sendiri bisa jadi mufasir, kita sendiri bisa menjadi interpretator kan begitu. Jadi kan kita ini mubeng-mubeng ini. Oleh karena itu ya kembali kepada Allahumma hdini. Ya Allah selalu bimbinglah aku. Jadi kalau aku melangkah itu ya Allah itu karena Engkau menghendaki aku melangkah. Kalau aku bicara itu karena Engkau menghendaki aku bicara. Sehingga muatan pembicaraanku juga dari Engkau kan gitu. Karena saya tidak mandiri, semandiri-mandirinya manusia kan dia tidak mandiri. Dia tidak bisa menumbuhkan rambutnya sendiri.